Selamat sore untuk semua anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing. Kita mengucap syukur bahwa hari ini Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan bersama-sama. Kita mau memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Baik semua meninggalkan segala kegiatannya dan menyiapkan hati dan pikirannya untuk belajar, untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Dan sebelumnya kita akan memuji Tuhan bersama dengan teman kita, Aulia. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa semua lipat tangan dan kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, kami berterima kasih bahwa Tuhan sudah menolong memberkati kami semua hingga pada sore hari ini. Semua di rumah masing-masing boleh duduk untuk bersama-sama mempermuliakan nama Tuhan. Meskipun kami masih saja tetap di rumah masing-masing jarak jauh untuk menyembah, mempermuliakan nama Tuhan, bersekolah minggu, tapi kami yakin percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kau kiranya akan menolong setiap kami semua, supaya kami boleh mengerti dan melakukan setiap firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Firman Tuhan hari ini terdapat dari Matius 21 ayat 28 sampai 32. Yang punya Alkitab silakan buka dari kitab Matius 21 ayat 28 sampai 32. Saya akan membacakan buat kita semua. Anak-anak yang punya Alkitab silakan buka Alkitabnya dan membaca bersama-sama. Ayat 28 mulai. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya, dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya padanya." Diceritakan di Alkitab bahwa ada seorang bapak yang mempunyai 2 orang anak laki-laki. Ia memerintahkan kepada anaknya itu untuk pergi mengerjakan kebun anggurnya. Anak yang pertama menjawab dengan sopan bahwa ia akan pergi untuk mengerjakan apa yang diperintahkan kepadanya. Tetapi apa yang terjadi? Anak yang pertama ini tidak pergi untuk mengerjakan apa yang diperintahkan oleh ayahnya. Kemudian anak yang kedua. Waktu si anak yang kedua menerima perintah dari ayahnya, ia langsung menolak. Ia tidak mau mengerjakan apa yang diperintahkan kepadanya, dan dia dengan tegas menolak bahwa saya tidak mau mengerjakan hal tersebut. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata si anak yang kedua ini setelah menyadari akan apa yang dikatakan kepada bapaknya, dia pergi untuk mengerjakan perintah yang diperintahkan kepadanya.
Dari perumpamaan yang diceritakan oleh Tuhan Yesus ini, yang dimaksudkan Yesus dengan anak pertama ialah pemimpin-pemimpin agama orang Yahudi yang tahu dan hafal firman Tuhan, tetapi mereka tidak bersedia bertobat dan tidak melakukan firman Tuhan. Jadi, anak yang pertama ini menggambarkan orang-orang Kristen atau anak-anak sekolah minggu yang banyak sekali mengetahui tentang firman Tuhan, hafal berbagai macam ayat Alkitab, kemudian banyak pengetahuan tentang Alkitab, tetapi tidak mau melakukan firman Tuhan. Yang dimaksud Yesus dengan anak kedua adalah pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal yang dengan cara hidup mereka mengatakan tidak mau terhadap kehendak Allah. Tetapi waktu mereka mendengar pengajaran Yohanes Pembaptis, mereka sadar, menyesal, dan bertobat. Ini menggambarkan orang-orang yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan, tidak mau melakukan kehendak firman Tuhan, tetapi setelah mendengarkan kebenaran firman Tuhan lewat sekolah minggu, lewat lagu-lagu rohani atau apapun itu, kemudian menjadi sadar dan melakukan firman Tuhan. Apa yang kita pelajari hari ini? Bahwa yang dikehendaki Allah adalah ketaatan yang nyata dalam perbuatan. Jadi bukan hanya dari kata-kata saja kita mengatakan iya, tetapi dalam perbuatan kita melakukan yang lain dari apa yang kita katakan. Pelajaran yang kedua, bahwa kita harus selalu taat kepada kehendak Tuhan. Yang ketiga, kita harus menaati firman Tuhan, juga perintah orang tua. Karena orang tua adalah wakil Tuhan untuk kita semua di dunia ini. Seperti firman Tuhan dalam Matius 7 ayat 21 mengatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi, pelajaran hari ini adalah taat melakukan kehendak Tuhan melalui perbuatan kita sehari-hari. Persembahan pujian berikutnya akan dibawakan oleh teman kita, Vela. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun membayang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Dan kau ada di kiri, kau ada di atas dan di bawah, kau ada di suka, kau ada di duka pun, kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Kita akan membawa persembahan kita, dan sambil membawa persembahan, anak-anak kita belajar satu lagu tentang taat. Mari semuanya memuji nama Tuhan. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran
kepada mama papa. Turuti nasihat mereka selalu. Taat, taat. Mari kita belajar taat. Ayo semuanya. Taat, taat. Taat, taat. Saya mau seperti Yesus. Taat, taat. Taat, taat. Taat, taat. Saya mau seperti Yesus. Taat, taat. Kepada Tuhan Yesus. dengar-dengaran kepada mama papa. Turuti nasihat mereka selalu. Taat, taat. Taat, taat. Taat, taat. Mari sama-sama. Semua bilang. Taat. Sama-sama kita akan berdoa. Semua lipat tangan dan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dan Tuhan surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami, sehingga setiap anak sekolah minggu boleh beribadah di rumah mereka masing-masing. Kami percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Kami mengucap syukur untuk kekuatan kesehatan yang masih Tuhan berikan, bahkan kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami semua. Kami berdoa Tuhan untuk kedua orang tua kami, Engkau memberkati supaya kedua orang tua kami tetap kuat dan sehat dalam mencari nafkah. Untuk setiap anak sekolah minggu kami berdoa di rumah mereka masing-masing, Engkau menolong dalam pendidikan mereka. Untuk yang sudah sekolah, Tuhan menolong berkati supaya di masa pandemi ini mereka tetap semangat untuk belajar. Bahkan anak sekolah minggu yang belum sekolah, Tuhan melindungi, menjaga supaya mereka tetap sehat dan kuat dan boleh beraktivitas di rumah mereka masing-masing. Kami berdoa untuk gereja kami, Tuhan menolong berkati. Kami berdoa untuk guru-guru sekolah minggu dimanapun mereka berada, Tuhan menolong dalam pendidikan mereka yang masih sekolah. Tuhan menolong memberikan kemampuan untuk menyelesaikan pendidikannya. Untuk yang bekerja, Tuhan juga menolong supaya di setiap pekerjaan mereka ada kekuatan yang mereka boleh rasakan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Gembala kami, Kau memberkati kedua hamba Tuhan supaya dalam pelayanan mereka boleh tetap kuat dan sehat melayani jemaat-Mu di Gereja Kibait Barbaraya. Terima kasih Tuhan, pembangunan gereja kami Tuhan akan menolong, memberkati untuk penyelesaiannya. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, biar bangsa dan negara kami ini boleh semakin hari semakin pulih dari keadaan pandemi yang sementara terjadi pada saat ini. Terima kasih Bapa dalam surga. Ampunkan salah dosa kami, kiranya Engkau sambut sempurnakan doa ini yang telah kami doa semuanya dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami hidup. Haleluya, amin. Demikian ibadah kita pada sore hari ini. Semua anak sekolah minggu kiranya boleh diberkati lewat ibadah kita pada sore hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.